Pernahkah kalian menyaksikan sebuah drama politik yang penuh liku-liku, tempat keputusan yang sudah diambil tiba-tiba berubah dalam sekejap? Kalau kalian merasa bingung dengan apa yang terjadi di kancah politik Pilgub Banten, kalian tidak sendirian. Ini adalah salah satu episode yang menarik untuk kita telusuri bersama-sama. Mari kita mulai dari awal. Beberapa waktu lalu, Partai Golkar mengubah dukungannya di Pilgub Banten dari Airin Rahmidiani, salah satu figur terkuat Golkar, kepada Andra Soni Dimyati. Perubahan ini terjadi hanya dalam satu hari, sebuah pergerakan yang mengejutkan banyak orang. Namun, seperti yang kita lihat sekarang, Golkar kembali ke jalur awalnya, mendukung Airin sebagai calon gubernur Banten. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pada awalnya, skenario politik tampaknya cukup jelas. Airin, yang sudah lama dikenal sebagai anak kandung Partai Golkar di Banten, didukung penuh untuk maju sebagai calon gubernur. Dukungan ini bahkan sudah dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Tapi, seperti dalam setiap drama politik, sebuah perubahan tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Golkar justru mengalihkan dukungannya ke Andra Soni. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa Airin yang sudah begitu dikenal dan kuat di Banten malah ditinggalkan? Saat itu, Doli Kurnia, salah satu tokoh penting di Golkar, mencoba menjelaskan. Menurutnya, keputusan mendukung Andra Soni mungkin sudah dikomunikasikan dengan pimpinan partai politik lain dalam koalisi Indonesia Maju. Namun, yang menjadi tanda tanya besar adalah, apakah ada tekanan di balik keputusan ini? Apakah Golkar merasa terikat oleh kesepakatan koalisi yang membuat mereka tidak bisa bergerak bebas? Kalian bisa bayangkan betapa emosionalnya situasi ini. Airin, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan Golkar di Banten, tiba-tiba kehilangan dukungan partai yang telah ia bela. Dan tidak heran, ketika Golkar akhirnya kembali mendukung Airin, momen itu penuh dengan emosi. Airin hampir menangis dalam pidatonya, mengekspresikan perasaannya setelah melewati masa yang penuh ketidakpastian. Apa yang menyebabkan Golkar kembali mendukung Airin? Disinilah kekuatan dari aspirasi bawah berperan besar. Gelombang dukungan dari akar rumput Partai Golkar di Banten sangat kuat. Mereka melihat Airin sebagai bagian dari keluarga besar Golkar, seseorang yang sudah bersama partai sejak lama. Tidak hanya itu, Airin juga dikenal luas oleh masyarakat Banten yang merasa bahwa ia adalah representasi dari Golkar yang sesungguhnya di provinsi tersebut. Aspirasi ini tak bisa diabaikan. Tekanan dari bawah begitu kuat sehingga Golkar harus merespons dengan cepat. Kalian mungkin bertanya, apakah keputusan untuk mendukung Andra Soni sebelumnya adalah keputusan yang sepenuhnya realistis? Doli Kurnia sendiri menyebut bahwa keputusan mendukung Airin kembali adalah pilihan yang rasional dan realistis dengan tujuan utama memenangkan Pilgub Banten. Tentu saja, dinamika di dalam koalisi juga memainkan peran penting. Golkar adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, dan menjaga harmoni di dalam koalisi tersebut adalah sebuah prioritas. Namun, di sisi lain, Golkar juga harus memperjuangkan kader-kadernya sendiri. Dalam hal ini, Golkar menghadapi dilema. Apakah tetap berkomitmen pada koalisi atau mendengarkan suara dari basis mereka sendiri? Pada akhirnya, tekanan dari masyarakat dan kader-kader Golkar di Banten menjadi begitu kuat sehingga tidak bisa diabaikan lagi. Dukungan untuk Airin pun dikembalikan. Ini adalah contoh nyata bagaimana suara dari bawah bisa mempengaruhi keputusan di tingkat atas. Dan seperti yang disampaikan oleh Doli Kurnia, keputusan ini sudah dikomunikasikan dengan pimpinan partai politik lain dalam koalisi. Jadi, meskipun ada ketegangan, tampaknya semua pihak bisa memahami situasi ini.
Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Politik selalu penuh dengan kejutan dan dinamika yang cepat berubah. Keputusan yang diambil hari ini bisa berubah besok, tergantung pada banyak faktor, mulai dari dinamika koalisi, aspirasi masyarakat, hingga tekanan dari berbagai pihak. Kejadian di Banten ini juga memberikan pelajaran penting bagi Golkar di tempat lain. Seperti yang disebutkan oleh Adi Praitno, ada banyak kader Golkar yang potensial di berbagai daerah yang mungkin menghadapi situasi serupa. Golkar harus berhati-hati agar tidak terlalu sering mengorbankan kader potensial demi menjaga soliditas koalisi. Karena pada akhirnya, partai politik juga harus mendengarkan aspirasi dari basis pendukungnya sendiri. Kini, dengan dukungan penuh dari Golkar, Airin kembali berjuang untuk merebut posisi sebagai Gubernur Banten. Perjalanan politiknya telah melalui banyak lika-liku, dan momen ini adalah salah satu titik balik penting dalam karirnya. Apakah Golkar dan Airin akan berhasil memenangkan Pilgub Banten? Itu adalah pertanyaan yang akan terjawab di masa depan. Namun satu hal yang pasti, kita semua bisa belajar banyak dari episode ini. Bahwa dalam politik, suara dari akar rumput tidak bisa diabaikan. Dan bahwa terkadang, keputusan yang tampaknya sudah final, masih bisa berubah jika ada aspirasi yang cukup kuat untuk mendesaknya. Jadi, mari kita terus mengikuti perkembangan ini dengan seksama, karena episode politik Banten masih jauh dari selesai. Sampai jumpa di opini berikutnya. Tetap semangat, terus kritis, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan politik di negeri ini.